Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ya. Tetap semangat untuk anak-anakku untuk belajar hari ini, kegiatan belajar ini hari ini. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Oke, berdoa selesai. Seperti ya minggu lalu, ya, kita akan melakukan permainan lagi terkait 3 bab yang sebelumnya, ya, yang kita sudah pelajari. Materinya masih seputar itu. Nah, mekanismenya, cara bermainnya yaitu pertama mungkin kalian tinggal angkat tangan, ya. Tinggal angkat tangan, nanti kalian akan melakukan spin, yang kemudian nanti akan dipanggil, ya. Nanti yang angkat tangan paling atas nanti akan dipanggil untuk melakukan spin, kemudian nanti akan dapat pertanyaan nomor berapa. Nah, kemudian nanti akan ada pertanyaannya. Tapi pertanyaannya nggak cuma seperti kemarin kan, tebak kata. Ini lebih menantang sedikit, ya, daripada yang kemarin. Mungkin itu. Oke, Bu bisa ngomong. Oke, mungkin yang pertama siapa ya, Bu? Kita lihat ya, Bu. Siapa yang mau coba? Ayo. Keisha, Via. Ya, Rafa. Ya. Coba on mic dan on cam, ya, biar Bapak Ibu tahu manulannya. Gimana? Keisha? Ayo Keisha. Kalau nggak ada, ganti Amiruddin mungkin nih Pak, ya. Coba Amiruddin 7C. Coba Amiruddin. Satu. Seperti tidak ada respon ini. Tadi kayaknya ada ngomong sih tadi, cuma sekarang kayaknya nggak ada yang ngomong mereka. Nggak perlu takut kalian, ya. Silakan mencoba. Nggak apa-apa salah. Silakan mencoba. Ganti aja, Bu. Hafafa. Hafafa 7D, coba silakan. Hadir, Pak. Ya, Hafafa ini. Ya, Betul. Pak. Oh, Iya, iya. betul. Hafafa gimana kabarnya? Halo Hafafa. Gimana kabarnya, Hafafa? Hah? Sehat? Alhamdulillah. Sudah siap ya? Insya Allah. Kita mulai, ya. Nanti bilang stop, ya. Ya, Pak. Stop. Nah, dapat nomor 5, ya. Coba kita lihat apa yang ada di nomor 5. Sini cluenya, perhatikan video ini. Kita saksikan dulu videonya. Ada suara nggak? Ada suaranya nggak? Nggak ada masuk deh saya, Pak. Oh, sebentar. Screen-nya. Bentar, ya. Sudah ada suaranya ini. Pak
nggak ada gambarnya, Pak. Nggak ada gambarnya, Pak. Gambarnya. Video ini nak ya, sudah bisa melihat kalian? Enggak, Pak. Oh, nggak melihat. Di saya normal. Ada Oh, suara yang saya sedikit, ada, Pak. Bu. Oh, yang lain ada yang lain. Oh, Yang ya lain sudah. kurang tahu. Ada yang ada yang enggak. Oh, ada yang ada, Saya- ada yang enggak. Kalau saya ada sih, Bu. Saya Oke, normal sih, Bu. Iya, Iya, ada yang saya normal, juga ada yang normal, enggak. Bu. Nah, coba perhatikan di sini ya. Di sini ada lebah, tahun, sama tumbuhan di sini ya. Ada bunga. Ini ada peristiwa si lebah itu menghisap nektar yang ada di bunga. Oke, saya rasa itu udah cukup jelas ya. Videonya cukup jelas. Ya apa-apa boleh unmute lagi. Yang selain gilirannya jangan. Gimana? Pertanyaannya seperti ini. Berdasarkan peristiwa yang tadi sudah ditampilkan, tadi kan ada lebah yang sedang menghisap nektar pada bunga. Kira-kira menurut apa itu interaksinya dalam bentuk apa? Bentar, Pak. Mau diulangi? Ulangi sebentar ya. Pak, yang jawab harus on cam kah, Pak? Iya, oke mah Bapak. Oh. Anu, Pak, Tapi kalau lagi- nggak on cam nggak apa-apa kah, Pak? Kalau bisa oke. lagi agak Malu saya, Pak, kalau on cam, Pak. Iya, Pak. Saya malu, Pak, kalau on cam. Udah, kalau enggak. Coba apa-apa lagi? Apa-apa? On mic. Berdasarkan video yang sudah kalian lihat tadi ya, Fafa, interaksi apa yang terjadi? Saya tahu, Bu. Fafa dulu. Mana apa-apa pas? Tahu, Pak. Apa-apa? Gimana, Fafa? Hilang. Kalau sudah pas, diganti yang lain. Kabur, Saya Bu. tahu, Bu. Kabur. Saya tahu, Bu. Oke. Ayo, berarti Fafa sudah anu kalau Pak ini. Iya. Sudah pas mungkin. Saya, Pak. Saya, Pak. Alia dulu ya. Iya, Alia boleh. Alia 7H. Alia, ada Alia? Ada, Bu. Iya. Apa Alia? Mutualisme. Apa? Interaksi mutualisme. Termasuk apa mutualisme itu ya? Saling Interaksi apa? menguntungkan satu sama lain, Bu. Enggak, maksudnya interaksi apa? Namanya. Interaksi mutualisme, Bu. Interaksi mutualisme. Ya kurang tepat lah. Coba yang paling lengkap Kurang apa? lengkap, Kurang lengkap. lengkap. Ya. Coba yang bawah tuh Gaisan coba bantu. Saya tahu, Pak. Arya Gaisan coba. Yang lengkap ya menjawabnya. Halo Arya Gaisan, ada enggak?
Ada Bu. Ada Bu. Iya, apa Arya Kaisan? Kalau menurut saya sih mutualisme Bu. Ya, Iya, yang lengkap. Kurang lengkap kalau mutualisme aja. tak dipilih. Angkatannya di mana? Simbiosis mutualisme, Bu. Ya, ini siapa ini? Abi, Bu. Api. Ya. Oh, Jagat Api. Abi nama. Abi Dwi Pamukti. Bidwika. Oh, Bidwika Mukti. Oke. Simbiosis mutualisme. Oh, simbiosis mutualisme menurut Api ya. Iya. Apa sih itu simbiosis mutualisme? Saya Bu. Abi. Wah keren. Abi dulu ayo. Abi. Ayo Abi, apa itu simbiosis mutualisme? Saling menguntungkan kedua pihak. Saling Siapa menguntungkan. tadi? Siapa ini tadi? Yang menjawab? Arya Gaisan 7K. Oh, Arya Gaisan yang menjawab yang lengkap tadi. Arya Gaisan 7K. Simbiosis itu apa? Saling menguntungkan. Ini kalau urusan berbeda, jadi ini merupakan interaksi antar dua makhluk hidup. Ya. Simbiosisnya aja. Nah, kalau mutualisme ya baru ya yang apa saling menguntungkan. Interaksi makhluk hidup yang saling menguntungkan. Kira-kira keuntungan apa yang diterima bunga? Kan kalau keuntungan yang diterima lebah kan ya jelas ya dia dapatkan makanan berupa nektar. Kalau misalnya yang didapatkan bunga apa kira-kira? Katanya kan simbiosis mutualisme, sama-sama untung. Kalau sama-sama untung pasti ada yang Saya tahu Pak. Saya tahu, Pak. Saya tahu Saya Pak. tahu, Pak. Gaisan. Pak. Lebahnya membantu penyerbukan Pak. Penyerbukan. Soalnya berpindah dari bunga satu ke bunga yang lain. Maksudnya boleh lebih detail? Betul membantu. Dia dibantu dalam proses penyerbukan. Lebahnya bantu bunga, Bunganya. Pak. Ini siapa ini yang menjawab? Perkenalkan diri dulu. Perkenalkan baru dulu. jawab. Tolong kalau mau menjawab, perkenalkan diri, nama dan kelasnya, baru menjawab ya. Oke, Bu. Ya. Jadi, Saya Pak coba siapa tuh? Ananda Rasya Saputra Pak, kelas 7F. Oke. Simbiosis mutualisme karena lebah mendapatkan sumber makanan, terus nektar yang ada di kaki lebah itu menempel terus pindah ke bunga lain sehingga terjadi penyerbukan Pak. Nah, jadi intinya si lebah ini dia membantu penyerbukan atau mempercepat penyerbukan yang terjadi pada bunga. Sebenarnya bisa si bunga ini penyerbukan sendiri, ya, dibantu dengan angin atau secara alami ya. Tapi dengan adanya sentuhan dari hewan yang sedang menghisap nektar yang pada bunga tersebut, itu akan membantu penyerbukan jadi lebih mudah. Jadi penyerbukannya lebih cepat ya daripada yang lain. Makanya kedua organisme tersebut mendapatkan keuntungan. Yang satu mendapatkan makanan, yang satunya mendapat keuntungan karena proses reproduksinya itu lebih cepat atau lebih mudah ya. Oke ya, kita back ke topik selanjutnya. Besan juga
ganti. Nah, coba sekarang Muhammad Dariski nih. Siap kan? Muhammad Rizki. Mana? Muhammad Dariski. Ada enggak Muhammad Rizki? Silakan. Siap, Pak. Ya. Saya spin ya. Stop. Oke. Stop. 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 Muhammad Dariski ya. Selain itu saya lanjut. Kita buka nomor 3 ya. Dapat nomor 3. Jadi di sini dia ada apa? Aktivitas pabrik ya. Pada sebuah pabrik yang sedang berproduksi. Produksi aktif lah dia ya. Dia menimbulkan asap Oke, sekarang ya pertanyaannya, kira-kira aktivitas pabrik yang terjadi pada atau yang ada pada video tersebut itu dampaknya positif atau negatif ya untuk lingkungan? Negatif, Pak. Oke, kalau negatif, dampak apa yang paling bisa ditimbulkan? Pencemaran udara. Pencemaran udara. Kemudian akibatnya apa kira-kira? Khususnya untuk manusia. Kesehatan. Jadi dampak kesehatan. Jadi bagaimana? Kesehatan ya apa? Bagian apa? Misalnya bagian pencernaannya kah atau apa gitu? Udara menjadi kotor, menjadi buruk untuk pernapasan, sehingga buruk terhadap kesehatan. Kemudian selain itu kira-kira apa? Dan apa? Kan itu kan gas ya, asap itu gas. Kira-kira zat apa yang dapat menimbulkan kerugian pada organ pernapasan, gangguan pada organ pernapasan dari berdasarkan aktivitas pabrik tersebut. Gangguan pernapasan, Pak, Nah, ya, dan bisa memicu penyakit jantung. benar. Gasnya apa? Atau zatnya? Karbon dioksida. Karbon dioksida. Ya, karbon dioksida itu. Kemudian ada lagi nggak? Ya,
tugas rumah aja. Oke, saya bantu ya. Jadi di situ juga ada karbon monoksida. Nah, yang dari aktivitas pabrik itu gas termasuk salah satu gas zat beracun ya, dapat mengganggu organ pernapasan. Harusnya ini dibuat ruangan atau tempat untuk mensterilisasi dulu si asap ini, ya menetralisir dulu untuk kadar karbon dioksida dan monoksidanya itu bisa diterima atau aman untuk manusia dulu, baru bisa dilepas ke udara. Nah, kalau ini kan dia langsung ya, kurang ideal ya untuk sebuah pabrik, karena dia tidak memperhatikan limbah dari hasil produksinya. Nah, mungkin kalau di Kalimantan Timur itu jarang ada pabrik seperti ini, tapi kalau di daerah Pulau Jawa dan Sumatera itu sangat banyak ya. Kalau kalian pernah ke Jakarta, itu yang paling banyak aktivitas pabriknya dan kendaraan bermotornya, itu cuacanya atau udaranya itu tidak segar di tempat kita ya, di Kalimantan, karena di sana itu awannya itu tertutup atau matahari tertutup oleh gas-gas tadi, sehingga itu matahari terhambat masuk, rasanya seperti lembab dan kayak kurang segar aja, rasanya kayak sesak gitu napasnya. Jadi itulah keuntungannya di kita yang tinggal di daerah-daerah yang masih belum banyak pabrik ya, jadi udaranya masih lebih baik daripada yang di sana. Dan cara penanganannya tadi ya harus diolah dulu limbahnya, baru bisa dilepas. Tidak sembarangan untuk pengolahan limbah udara, limbah air, limbah cair itu harusnya diolah dulu baru bisa lepas ke alam atau dibuang ke alam. Oke, terima kasih ya Muhammad dan Rizky. Kita lanjut dulu ke selanjutnya. Siapa yang mau coba? Saya, Pak. Siapa ini? Sebutkan nama keren Coba kelas. Rizka. Rizka ini ya. Iya. Rizka 7J. Ya. Rizka Dewi. Saya spin ya. Stop. Nomor 2 Rizka ya. Yang sudah Malang itu seperti Musa ya. Oh, ini macam betul atau jaguar. Nah, kita lebih kurus mas. Nah, ada singa juga. Tungguin ini sama kawanan singa ya. Bawah.
tadi ada beberapa interaksi jadi antara beberapa organisme gitu ya, yang singa sama empat kehidupan. Kira-kira interaksi apa yang terjadi di sini? Rizka. Tadi kan si jaguar ini sudah berburu nih. Tiba dia digangguin sama si singa. Jaguar tuh apa, Pak? Jaguar tadi yang macam tutul tadi. Dari leopard. Oh, makasih, Pak. Mana Rizka? Kalau nggak bisa, ya bilang pas ya, nanti gantian. Coba Raihan. Coba Raihan, kira-kira Raihan. Baik sih. Makanya buku dipelajari, nggak ditimbun. Mana Raihan? Oh Raihan tuh tentang. Coba sekarang coba Nova Bu, gantian. Nova Kirana. Nova, oke apa? Komik Nova. Nova Kirana 7K. Nova. Apa, Pak? Nah ini Ada suara Nova. saya, Kak. Iya, Ya coba. ada. Coba Nova. Kira-kira interaksi apa Nova? Pak, sudah ketemu Pak. Baik, oh ya Rizka. Saya Kembali lagi. Oke, apa Rizka? interaksi kompetisi. Kompetisi jadi kompetisi. Atau berlomba. Itu apa? Seperti apa bentuk interaksinya Nova? Interaksi dua jenis makhluk hidup untuk memperebutkan sesuatu Apa atau itu? bersaing. Kalau kita berlomba, misalnya lomba apa? Lomba balap karung, kan jelas ya, kita kan dapat hadiah tuh. Nah, kalau ini apa yang diperebutkan? Mendapatkan makanan, Pak. Ini siapa ini orang Rizky ya? Ini siapa Rizka. tadi ya? Rizka ya? Heeh. Nggak sabar ya lain. Sabar. Ayo Rizka. Yang menjadi aku mau Apa yang diperebutkan tadi? makanan, mangsa. Ya mangsa atau makanan itu. Iya, sudah. Ya. Jadi ini doanya. Sebelum itu terjadi apa kira-kira yang terjadi yang dilakukan leopard? Ada dua interaksi kalau kalian kalau kalian amati tadi. Pertama leopard dengan impala, kemudian dilanjutkan dengan singa dengan leopard. Saya Pak. Siapa itu? Predasi. Predasi. Topiku. Nah. Oke. Kamu sebut Predasi nama. apa Rizka? Predasi interaksi antara mangsa dan pemangsa. Jadi, Saya Pak. antara pemangsa dan apa? Kabar Mangsa dan- satu-satu. Nah, kemudian jadi yang jadi pemangsanya itu leopard, kemudian yang dipangsa adalah impala. Predatorisme dan kompetisi Pak. Jadi ya betul. Kemudian setelah itu setelah si leopard berhasil memangsa impala tersebut, kan dia mau makan tuh. Nah, ternyata ada singa, ada kumpulan singa. Nah, jadi makanan tersebut ingin direbut ya. Jadi di situ terjadi lagi interaksi. Kan? Udah. Terima kasih ya. Nah, Ya. jawab. Sekarang gantian ini Sally.
Seli 7C. Biasanya yang muncul hari ini memang belum muncul Selin. Seli pilih nomor berapa Seli? Bisa berapa tadi? 1 sama 4. Seli. Bisa 1 atau 4 Seli? On mic. Seli on mic dong. Nggak bisa di spin lagi karena tinggal dua nomor ini, tinggal 1 dan 4. 4 aja, Pak. 4. Oh, di sini ada berita nih. Ada suaranya ya. Memang tidak ada suaranya kakak ya? Memang tidak ada suaranya? Iya Bu, nggak ada suaranya. Ayo mau dong, Bu. Gantian ya. Gantian sesuai urutannya ya. Masih sisa 1 nomor lagi. Provinsi DKI Jakarta tengah menyiapkan pergub Udah ada larangan suaranya? penggunaan Ya, ada kantong suara. sekali pakai untuk para pelaku usaha di Jakarta tahun 2019. Pergub ini diterapkan guna menekan angka penggunaan plastik dan menggunungnya limbah plastik. Lantas, akankah pergub ini akan berkontribusi menekan jumlah sampah plastik di Jakarta? Pemprov DKI Jakarta akan segera membuat pergub larangan penggunaan kantong plastik sekali pakai dan mewajibkan para pelaku usaha untuk menyediakan kantong belanja ramah lingkungan sebagai penggantinya. Pergub ini akan diberlakukan sebagai landasan pelaksanaan Pasal 21 Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang kewajiban menggunakan kantong plastik ramah lingkungan. Dalam skala nasional, Jakarta merupakan salah satu penyumbang limbah plastik terbanyak, yaitu mencapai 45 miliar lembar atau 1.000 hingga 2.400 ton per tahunnya. Jumlah ini belum ditambah dengan limbah plastik yang belum dikelola di tempat pembuangan akhir, karena pengadaan teknologi pengelolaan sampah yang belum dimutakhirkan. Sebenarnya dalam pengelolaan limbah plastik itu tidak juga bisa mudah dengan teknologi yang murah misalnya, karena dampak lingkungannya sangat tinggi gitu, sehingga kita juga perlu pikirkan teknologi apa yang salah satunya mungkin insinerator yang suhunya tinggi ya. Sejumlah warga menyambut baik adanya rencana diberlakukannya pergub ini, asalkan dibarengi dengan penyediaan kantong yang lebih praktis. Oke, mungkin cukup segitu ya kita nonton beritanya. Nah, kira-kira menurut Sally dari berita dari yang disampaikan tadi dari CNN tadi, kesimpulannya apa, Sally? Kamu diulangi? Gimana, Sally? Kita bisa menggunakan prinsip 4R. Prinsip 4R. Oke, 4R itu apa? Recycle, reuse, reduce, sama repair. Recycle, reduce, replace, dan reuse ya. Kira-kira reduce itu apa? Reduce itu apa, Sally? Pengurangan bahan atau penghematan gitu, Pak. Jadi apa, pengurangan penggunaan plastik ya? Iya, kantong seperti plastik menggunakan tas kain-kain gitu, Pak. Oh ya, yang bisa dipakai kembali. Iya, Kemudian Pak. reuse, nah itu termasuk dalam reuse ya. Jadi yang menggunakan kembali kantong plastik, kantong yang berbahan kain. Ya. Kemudian recycle,
itu apa, Sally? Mendaur ulangan. Mendaur ulang. Tapi karena apa? Tapi lebih disarankan yang reuse ya, dan reduce. Iya, Pak. Dan replace ya, dan menggantinya dengan bahan yang kantong plastik yang bisa berkali-kali dipakai. Jadi tidak langsung sekali pakai dibuang. Karena kebanyakan kalau misalnya sampah kita menggunakan kantong plastik yang sekali pakai, itu habis pakai langsung buang sembarangan. Kebanyakan seperti itu. Ya. Kira-kira apa dampaknya, Sally, untuk lingkungan kalau misalnya itu dibuang sembarangan sampah plastik itu? Kita berlebihan menggunakan kantong plastik misalnya. Mencemari lingkungan, Pak. Ya, Bisa buat banjir juga. Buat banjir. Oke. Kira-kira pencemaran apa aja? Apa, Pak? Pencemaran apa aja, Sally? Pencemaran air sama tanah kayaknya, Pak. Oke, yang lebih nanti lain kali next yang lebih yakin ya. Salah benar, yang penting yakin dulu. Oke ya, jangan pakai kayaknya, karena kayaknya itu jawaban yang meragukan. Jadi benar ya, jadi ada pencemaran tanah sama air, tapi lebih dominan itu pencemaran tanah. Kenapa? Karena isi plastik ini sangat sulit untuk terurai ya, karena dia terbuat dari bahan anorganik ya, atau yang sulit untuk terurai, tidak bisa terurai dengan mikroorganisme seperti bakteri. Ini sampah plastik ini kalian perlu tahu, jadi dia bisa terurai itu memerlukan waktu 50 sampai 100 tahun. Jadi kalau misalnya kalian buang sampah plastik sembarangan, ya itu akan tertimbun di tanah, itu baru bisa betul-betul hilang sampah plastiknya itu 50 sampai 100 tahun. Ya, bayangkan itu lama sekali itu. Bahkan kita sudah nggak ada, sampah plastiknya masih ada. Ya, jadi makanya pemerintah itu melakukan larangan penggunaan kantong plastik sekali pakai ya. Jadi makanya kalau kalian jalan-jalan ke Indomaret atau ke supermarket itu nggak dikasih lagi kantong plastik. Mau itu beli pun nggak dikasih ya, kecuali beli yang kayak kain itu kan dijual tuh. Nah, itu makanya penggunaan plastik sekali pakai ini tidak dianjurkan lagi oleh pemerintah ya, untuk mengurangi pencemaran tanah ya khususnya ya, karena dia akan sulit terurai, akan mengganggu penyerapan air ya, dan mengurangi unsur hara yang ada di tanah. Karena dia mengandung zat kimia kan juga kan plastik ini. Nah, kemudian kita lanjut ke yang nomor terakhir ya. Terima kasih ya Sally. Alia Putri Kinanti. Yang terakhir ya. Ya Pak. Oke, kita coba ya nomor 1. Nomor 1 ini videonya hilang, jadi kita nonton di sini aja. Ini ada berita sejarah satu cerita ya. Zaman dulu, ini sekitar tahun 1955 atau 50-an. Kita nonton saja. Ada suaranya nggak? Peperangan yang dilakukan. Tidak ada. Ada suaranya? Ada ya. Oke. Nonton. Oleh manusia sudah terhitung jumlah. Jadi pada zaman prasejarah hingga zaman sejarah, antar suku hingga perang antar negara, perang melawan bangsa, perang saudara, hingga perang yang burung gereja. Inilah yang akan kami bahas tentang gereja. Cina sedang dalam fase sulit, terutama dalam bidang ketahanan pangan dan kesehatan. Di tahun 1958, untuk memberantas masalah itu, pemimpin Cina Mao Zedong nama Partai Komunis Cina mengumumkan sebuah program Great Power atau gerakan melangkah jauh ke depan. Singkat, program ini untuk memutar balik keadaan menjadi lebih baik dalam waktu dekat. Satu yang ada pada program tersebut adalah Forward Based Campaign atau
adanya 4 hama. Adapun 4 hama yang dimaksud adalah tikus, lalat, nyamuk, dan burung gereja. Keempat hama tersebut dianggap sebagai sumber penyakit dan penyebab gagal panen yang akan mengancam ketahanan pangan di Cina pada periode tersebut. Membunuh burung gereja menjadi sorotan utama dalam kampanye 4 hama. Alasan utama Mao Zedong mengkampanyekan gerakan ini adalah peneliti kepercayaan Mao berkata bahwa seekor burung gereja tiap tahunnya memakan sekitar 4,5 kg gandum. Maka jika dikalkulasikan tiap 1 juta burung gereja yang dibunuh bisa memberikan makan kepada 60.000 masyarakat dan mengatasi kekurangan makanan. Mao kemudian memerintahkan kepada masyarakat Cina di seluruh negeri untuk memerangi burung gereja dengan cara apapun dan siapapun harus terlibat. Perintah Mao seakan menjadi deklarasi perang dari warga Cina kepada burung gereja. Para pegawai, tentara, buruh pabrik, pedagang, petani, bahkan pelajar sekolah dasar bahu-membahu menyerang burung gereja. Burung yang terbang atau hinggap ditembaki, sarang burung dirusak, akan dibunuh, telur dipecahkan. Bahkan yang paling kejam adalah burung yang sedang terbang tidak dibiarkan hinggap dengan cara ditakut-takuti dengan kibaran bendera dan suara-suara bising dari drum atau alat lainnya, hingga burung tersebut jatuh kelelahan kemudian dibunuh di tanah. Permainan ini sempat direkam oleh salah satu surat kabar di Shanghai. Berikut liputannya. Pagi buta di 13 Desember di seluruh penjuru kota. Ruang buka, jalanan, dan ladang. Para siswa, pegawai, buruh, dan berlomba-lomba memburu burung gereja. Di distrik Xinjiang, 80.000 orangan sawah disebar bersama dengan 100.000 gereja. Sementara anak-anak manula menonton dengan antusias. Sekolah menengah khusus perempuan di Nanyang membentuk sebuah pasukan penembak jitu untuk menembak burung gereja. 94.000 burung gereja yang terbunuh. Liputan tersebut menggambarkan bagaimana gerakan membunuh burung gereja telah menjadi gerakan nasional. Pun yang melawan burung gereja berbunyi disebut sebagai butterfly effect. Kita sekarang minta tanggapan dari Alia Putri. Kira-kira itu kan salah satu tragedi, ini kisah nyata ya. Jadi pembantaian massal terhadap kampanye 4 hama tadi ya. Itu yang paling besar adalah pembunuhan burung gereja. Nah, dampaknya adalah itu masyarakat Cina itu mengalami bencana kelaparan selama 2 tahun ya. Nah, sehingga itu presidennya atau rajanya pada saat itu menghentikan atau mengubah yang awalnya burung gereja itu sebagai hama, gantinya menjadi hama lain ya, itu belalang. Kira-kira apa tanggapan Alia Putri terhadap peristiwa yang tadi? Ya bener aja sih Pak, dibunuh biar masyarakat Cina nggak mengalami kelaparan lagi. Oke, kita nonton sampai habis ya, karena ini ada. Tapi itu jawabannya Bu, nggak bisa ya, sepertinya cukup. Ada tanggapan lain? Ada hubungannya dengan rantai makanan ya ini Pak ya? Iya. Dan ini kisah nyata, bukan ada-ada ya. Jadi Cina mengalami kelaparan selama 2 tahun karena kesalahan dalam strategi pertaniannya itu tadi. Gimana? Atau Abi?
Langsung diturunkan tangannya. Coba Nova. Gimana Nova? Oke, sepertinya. Nih kasih clue ya. Ini posisinya burung gereja. Gimana? Yang tidak terhitung jumlahnya, pertumbuhan dari serangga menjadi eksponensial dan tidak terkontrol. Jumlah serangga, khususnya belalang, Saya Pak, jumlahnya. Oke, siapa? Raihan Pak. Oke, Raihan, silahkan. Jumlah belalang semakin meningkat. Terus apa dampaknya? Dampaknya bisa menyerang tanaman di pertanian. Terus? Kenapa? Maksudnya jumlah belalang meningkat, itu kenapa? Karena burung gereja mati, Pak. Karena burung gereja dimangsa ya, atau apa diburu ya, atau habis jumlahnya sedikit. Jadi pertumbuhan belalang itu meningkat, sehingga sama sebenarnya padahal kan yang menyebabkan gagal panen itu yang paling besar adalah si belalang ini ya. Jadi sehingga hama sebenarnya si belalang ini itu meningkat, akhirnya menyebabkan gagal panen massal di Cina. Itu yang menyebabkan terputusnya rantai makanan ya. Otomatis ular, kemudian burung hantu di sini akan kehilangan sumber makanan juga jadinya ya. Dan yang paling meningkat adalah si belalang ini. Menimbulkan gagal panen, akhirnya rakyat Cina mengalami kelaparan selama 2 tahun. Ini real ya, coba kalian nanti cari itu ada di tahun 1958. Nah ini salah satu bentuk ya, kalau misalnya tidak keseimbangan ekosistem atau kalian mengganggu ekosistem yang ada di bumi. Jadi kita nggak boleh membunuh atau membasmi atau membuat sesuatu organisme itu jumlahnya berlebihan atau melebihi dari jumlah ekosistem. Jadi kita memang harus menjaga ekosistem kita tetap seimbang ya. Di mana ada produsen jumlahnya banyak, kemudian di sini ada tetap harus ada konsumen 1, ada konsumen 2, konsumen 3, konsumen 4. Mereka memiliki peran masing-masing untuk keseimbangan ekosistem, menjaga ekosistem kita agar tetap seimbang. Kalau misalnya ada salah satu dari komponen ini yang tidak seimbang, otomatis akan menyebabkan dampak yang negatif pada ekosistem tersebut. Ya, contohnya yang tadi ya, gagal panen. Kalau misalnya ini berlebihan, otomatis padinya itu akan terdegradasi dia atau terlalu banyak dimakan ya. Akhirnya dia jumlahnya berkurang, gagal panen, akhirnya dampaknya juga akan ke belakang. Sini anggap saja di sini ada manusia ya. Nah, itu dia. Mungkin seperti itu tanggapannya. Jadi kita dari sini kita belajar untuk bagaimana untuk problem based learning, ya kita belajar akan masalah. Jadi kita belajar dari sebuah permasalahan yang ada di lingkungan kita khususnya. Mungkin itu saja yang kita, karena waktunya udah habis ya Bu. Iya habis sudah. Habis. Jadi mungkin kita sampai ini saja. Mungkin minggu depan kita hari Kamis kita. Hari Kamis tugas saja mungkin ya. Saja ya. Atau kita penyampaian kisi-kisi ya Bu nanti. Nah itu. Oke mungkin itu saja ya. Terima kasih atas waktunya dan kesempatannya. Kalian sudah semangat untuk hadir dan ikut mengikuti kegiatan hari ini. Terima kasih. Akhiri. Assalamualaikum.